Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita mengenai tentang tafsir dari juz Ammah. Dan kemarin kita sudah membahas tentang tafsir surah At-Takatsur, ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian insyaallah akan kita masuk pada tafsir surah apa? Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah, insyaallah. Sebelum kita masuk pada tafsir surah Al-Qari'ah, terlebih dahulu kita akan membahas muqaddimah, ya. Muqaddimah, pendahuluan dari surah Al-Qari'ah. Di mana surah Al-Qari'ah ini bercerita tentang hari kiamat, hari pembalasan, hari akhir. Dan tidak sedikit, ya, di antara manusia banyak yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Tidak sedikit dari kalangan manusia tidak percaya akan hari kiamat. Sehingga dari kehidupannya orang yang tidak percaya akan hari kiamat itu begitu-begitu saja. Artinya terombang-ambing, tidak punya arah tujuan. Tidak punya arah tujuan, sehingga dia bebas melakukan apa saja yang dia inginkan, entah itu perlakuannya sesuai dengan norma-norma kebaikan, atau justru sebaliknya sesuai dengan norma-norma keburukan. Yang jelas dia hidup tanpa arah, ya, tanpa arah. Dikarenakan dia beranggapan bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sekali, maka nikmati apa yang bisa nikmati, kemudian lakukan apa yang bisa dilakukan. Berbeda halnya kalau kita sebagai orang yang beriman. Pandangannya orang beriman itu beranggapan bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita beranggapan bahwasanya kehidupan ini adalah bukan kehidupan yang kekal, ya. Akan ada pertanggungjawaban yang jauh lebih berat, yang jauh lebih besar, sehingga aktivitas apa yang kita lakukan itu, sehingga aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Sehingga dari aktivitas yang kita lakukan itu tidak semena-mena, tidak semau apa yang kita lakukan, mau ini mau itu, tidak. Sebab kita dipandu sama yang namanya agama. Agama Islam mengajarkan kita bahwasanya akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pembalasan dari tiap-tiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Maka dari itu sepantasnya bagi seorang mukmin, mulai dari gerak-geriknya, perkataannya, apapun yang dia lakukan seluruhnya, maka dia selalu berhati-hati, sebab apa yang dia lakukan kelak akan dia pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan itu yang kita yakini selaku orang yang beriman, selaku orang yang beriman. Kemudian dikarenakan kita ini percaya akan hari kiamat, dikarenakan kita ini juga percaya akan hari kebangkitan, dikarenakan kita percaya
beriman akan ada hari kiamat, maka seharusnya sepantasnya kita selaku orang muslim, orang yang beriman, kita harus mempersiapkan hal-hal tersebut sebelum waktu itu datang kepada kita. Segala sesuatu yang akan kita ingin jumpai di kemudian hari, maka itu butuh yang namanya persiapan. Tidak usah membicarakan tentang kehidupan akhirat. Ujian saja yang akan kita ingin lalui 1 minggu atau 1 pekan kemudian, maka kita pasti memotivasi diri kita untuk belajar dan belajar, untuk kemudian kita bisa berhasil menghadapi ujian tersebut. Dan ini kita baru berbicara tentang ujian dunia, tentang kehidupan dunia. Segala sesuatu yang kita ingin hadapi di kemudian hari dan kita tahu itu bentuknya ujian, bentuknya tantangan, maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri, baik itu secara mental maupun secara apa. Selalu butuh yang namanya persiapan dan mengharuskan seperti itu. Belajar untuk pelajaran besok, ternyata ada tugas dan itu sebuah tantangan, maka harus memotivasi diri untuk bisa menyelesaikan dari apa yang dikasihkan berupa tugas. Itu baru berbicara tentang kehidupan dunia. Bagaimana dengan ketika kita berbicara tentang kehidupan yang akhirat, kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang menakjubkan, bukan urusan yang gampang. Maka seharusnya bagi seorang muslim sangat-sangat memperhatikan kehidupan akhiratnya. Bahkan wajib di setiap muslim untuk meniatkan aktivitas-aktivitas dunianya untuk menjadi ibadah, sebagai bentuk ladang ibadah, untuk kemudian dia mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Memang aktivitas kita itu hal duniawi, tapi kita harus meniatkan aktivitas dunia kita itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Contoh seorang ayah, ya, yang dari pagi sampai malam beraktivitas kerja, ini aktivitas duniawi. Tapi kapan dia meniatkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kiranya dia menunaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga, menafkahi istrinya, anak-anaknya di pondok dan seterusnya, maka insya Allah pekerjaan mulai dari pagi sampai menjelang malam tidur itu akan bernilai ibadah. Maka kembali kepada masing-masing dari apa yang kita niatkan. Butuh yang namanya persiapan untuk kemudian sesuatu hal yang besar. Contoh yang lain, ketika kita ingin mengadakan yang namanya wisuda akbar, maka jauh-jauh hari kita selaku selaku tuan rumah, sebagai pondok dan seterusnya, maka kita akan mempersiapkan sedemikian rupa, sebagus mungkin persiapan kita yang harus kita ingin tampilkan di hari H. Ya, itu acara yang dimana acara ini tidak makan sampai 1 hari full. Bahkan bisa jadi acara tersebut sampai 1-2 jam, 3 jam saja, dimana itu membutuhkan persiapan 1 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Lantas bagaimana dengan kehidupan yang akhirat? Kehidupan akhirat yang dimana kata Imam Ahmad, ya, perjalanan akhirat itu sangatlah panjang, ya. At-tariqu tawil wazadu qalil. Perjalanan menuju Allah itu sangat panjang, sedangkan perbekalan kita, ya, persiapan kita itu sedikit. Sedikit. Maka ini menjadi bahan renungan, ya, untuk kita semuanya, agar kiranya memperhatikan lebih lagi untuk kehidupan setelah di dunia. Dan kehidupan dunia itu selalu seperti itu penyakitnya, selalu melalaikan, tidak memandang siapapun dia, mau bukan anak pesantren atau anak pesantren, semuanya terlena, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak memandang dia hafiz atau hafizah. Yang jelas kalau kita sudah termakan oleh dunia, maka khalas, maka semuanya akan dibuat lalai. Dibuat lalai. Dan sejatinya seorang muslim memandang kehidupan dunia itu sebagaimana orang yang camping. Ya, orang yang pergi musafir begitu. Tahu orang camping? Tahu ya, suka semua orang camping di sini. Kemah. Orang beriman itu memandang dunia itu layaknya seperti orang yang camping, berkemah. Di mana orang yang berkemah ini biasanya bawaannya apa? Kalau kita biasanya pergi kemah ya, atau pergi camping, itu bawaannya seperti biasa. Bawa perbekalan yang cukup, seperti makan, tenda, dan seterusnya. Tidak ada sejarah orang yang pergi camping bawaannya pasir, semen, batako, mau bikin rumah. Seolah-olah dia mau pergi ke tempat camping, nanti di situ mau bikin rumah. Seolah-olah dia mengatakan saya mau menetap di sini. Padahal kemudian di situ sebentar layaknya orang yang camping atau pergi kemah, dia akan tahu bahwasanya ketika saya sampai nanti di tempat tujuan saya ini, saya cuma sebentar. Begitupun dengan kita, orang yang beriman, kita pandang dunia ini layaknya sebagai tempat persinggahan, layaknya jembatan yang kemudian kita akan tinggalkan. Mau tidak mau kita akan tinggalkan dunia ini. Entah dunia yang akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia, secara terpaksa ataupun rela. Dan banyak di antara kaum muslimin ya dibuat gila oleh dunia. Artinya dia mencari kehidupan dunianya itu melebihi batas dari apa yang melebihi batas umurnya. Melebihi batas umurnya. Yang seharusnya dia bisa fokus terhadap urusan akhiratnya, yang kemudian dia habis-habiskan aktivitasnya untuk mengejar dunia. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ada orang yang lupa akan kehidupan akhirat dikarenakan capek, fokus, sehingga dibutakan sama kehidupan akhirat. Tujuannya betul-betul dunia. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang tidak memahami hakikatnya dunia. Bahwasanya dunia ini tempatnya adalah persinggahan, ya, jembatan yang kemudian suatu saat akan kita tinggali menuju kampung halaman kita yang sebenarnya, kampung yang hakiki, yaitu negeri akhirat, negeri kekekalan yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Tapi banyak kita di sini tertipu. Makanya Nabi pernah bersabda bahwasanya menceritakan kehidupan dunia itu layaknya seorang musafir. Nabi pernah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang asing, ya, asing. Aw abiri sabilin, atau seperti orang yang sekadar berjalan saja, ya, singgah di satu tempat. Bagaimana kalau kita suasananya hujan, yang kemudian kita singgah macino-cinom di satu tempat. Layaknya dunia seperti itu, yang kemudian setelah hujan nanti, setelah habis beres urusan kita di dunia, mau tidak mau kita akan tinggal itu dunia. Setelah cuacanya sudah reda, enak, tidak hujan, terbit lagi mentari, maka tempat yang kita singgahi ini layaknya seperti dunia, akan kita tinggali menuju tujuan utama kita, yaitu akhirat. Tapi sedikit ya di antara kita yang menyadari hal tersebut.
Bahkan orang yang sudah mengaji pun kayak kita ini seperti ini kadang-kala dibuat lupa tentang kehidupan dunia yang sementara ini. Memang enak-enak, tapi kehidupan dunia itu hanyalah sementara, sifatnya sementara. Innama summiyad dunya, sesungguhnya dinamakan dunia itu sebagai dunia dikarenakan sesuatu hal yang rendah. Ya, sesuatu hal yang rendah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehidupan akhirat sama dunia, betul-betul menandakan bahwasanya kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu di situ memang tempat asal tak. Bukan justru kehidupan dunia ini yang sementara, bukan justru kehidupan ini yang banyak sekali menipu, ya. Bukan justru kehidupan ini yang banyak sekali ujiannya. Bukan itu tempat tak. Tapi yang Allah katakan sama kita ini selaku orang-orang yang beriman khususnya, nanti negerimu ya, tempatmu yang sebenarnya adalah tempat di akhirat, surga, ya, yang tidak ada rasa sakit, yang tidak ada kegalauan. Anak-anak muda sekarang gampang sekali galau. Di sana sudah tidak ada yang namanya kesedihan. Tidak ada yang namanya rasa cemburu. Pokoknya di sana betul-betul kekekalan negeri yang hakiki. Enak semua. Sampai-sampai kata Nabi SAW, penduduk surga itu ketika ingin nanti buang hajat, bagaimana buang hajatnya? Itu mengeluarkan keringat saja. Yang dimana ketika keluar bau keringatnya, itu melebihi dari parfum misk yang paling harum. Maka pertanyaannya, tidakkah kita rindu ya begitu sama negeri yang dijanjikan sama Allah sama kita, dibandingkan yang seperti itu, yang kehidupan dunia yang seperti ini, yang sedikit-sedikit sakit, yang sedikit-sedikit kecewa lagi, entah itu sama teman, sama siapa, yang jelas yang namanya selama dia masih menyandang gelar manusia pasti masih banyak pasti masih berpotensi untuk memberikan kita rasa kecewa yang namanya manusia. Makanya Allah mengatakan wa ila rabbika farghab, maka hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Selama masih di dunia, maka tidak usah heran bahwasanya ujian itu akan silih berganti. Selama kita masih hidup di dunia ini, maka pasti akan kita merasakan nangis, ketawa, ya, sedih, kecewa, gundah, gelisah, patah hati, senang, gembira, ditinggalkan, meninggalkan. Semuanya itu akan kita rasakan. Karena itu kehidupan dunia. Tapi insya Allah ketika di akhirat, ya, di surganya nanti Allah, maka semuanya itu tergantikan dengan kenikmatan yang sangat besar. Makanya dalam Al-Qur'an ya, bahasanya Allah ketika menceritakan kehidupan akhirat, selalu Allah mengatakan itu kehidupan akhirat adalah kampungmu yang sebenarnya, sedangkan dunia itu persinggahan. Ada 4 kurang lebih di antara bahasanya Allah bahwasanya akhirat itu adalah kampung yang hakiki, kampung yang sejati, kampung yang sebenarnya untuk kita pulang ke sana. Bagaimana sih kalau orang merantau di kampungnya orang, pasti selalu merindukan yang namanya kampungnya. Meskipun itu sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun, pasti saja mengucapkan, mudah nikah sedih di kampungin, Bo. Magani sedih tuh, karebana tuh ekor. Pasti selalu muncul firasat-firasat, perasaan-perasaan seperti itu. Bagaimana itu suasananya kampungku di sana? Misalkan 20 tahun belum pernah pulang. Pasti selalu merindukan yang namanya kampung halaman. Maka seorang muslim itu kampung halamannya yang sejati tidak lain hanyalah akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nama ya yang Allah sebutkan tentang kehidupan akhirat atau sifat kehidupan akhirat. Yang pertama, Allah sebutkan kehidupan akhirat itu dengan kata al-hayawan. Al-hayawan yang berarti kehidupan yang hakiki,
kehidupan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Ya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sandaguro dan permainan. Dibuat menipu kita sama kehidupan dunia ini, dan terbukti ya, kehidupan dunia itu selalu seperti itu. Mungkin pagi hari ini kita beriman, siang atau sorenya kita lalai lagi. Mungkin malam ini semangat kita menuntut ilmu, semangat kita menghafal, semangat kita kerjakan tugas-tugas yang diberikan sama Ustaz. Besok pagi, besok lusa dan seterusnya berubah lagi moodnya. Itu kehidupan dunia. Kemudian kata Allah lanjutan ayatnya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan dunia itu, sesungguhnya negeri akhirat itu adalah al-hayawan, kehidupan yang sebenar-benarnya. Ya. Negeri akhirat ya adalah negeri kekekalan. Khuludan bila maut. Kekal, tidak ada kematian. Bisa bayangkan kita dalam enak, kita bahagia terus menerus, tidak pernah mati. Dan yang paling menakjubkannya lagi, tidak pernah tua. Kalau do tutu, megertak tutu. Tidak ada masa apanya itu? Kalau biasa kan kalau kerokok ada masa expire-nya. Kalau wajah-wajah kalian nanti di surga tidak ada expire. Maka ada tunar yo lembegar tak apa nama kokwe. Capu seding. Anda ada istilah seperti itu nanti di akhirat. Unlimited, gantengnya, ganteng terus. Masa tidak rindu sama kehidupan yang seperti itu? Unlimited. Al-hayawan, kehidupan yang hakiki. Sebab ya, kita tahu kehidupan yang namanya kehidupan akhirat itu tidak ada kematian. Kalau ada yang namanya kematian berarti bukan akhirat. Yang namanya akhirat itu adalah akhir, kehidupan yang terakhir. Tapi entah kita nanti berada yang mana ini, neraka atau surga. Maka kalau ditanya semua pasti pengennya masuk surga semua. Ya, pengennya masuk surga semua. Tapi tidak pernah menempuh prosesnya untuk bisa masuk ke dalam surga, melakukan amal-amal kebajikan. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan seperti ini, ajibtu minal jannati kaifa yanamu talibuha wa ajibtu minan nari kaifa yanamu haribuha. Kata Imam Ahmad, saya heran dengan orang yang mengejar surga, rindu katanya sama surga, rindu katanya yang namanya sama bidadari, tapi tidak pernah dilihat melakukan amal-amal penghuni surga. Kerjaannya bobo terus, turu terus, gibah terus. Begitupun sebaliknya, wa ajibtu minal nari kaifa yanamu haribuha. Dan saya heran sama orang yang takut katanya sama neraka, tapi kerjaannya begitu tuh. Cerita sana sini, kemudian tidur, tidak tahu bagaimana cara membuat dirinya jauh dari api neraka. Mau dibilang takut sama neraka cuman di lisan, kemudian amalnya tidak membuktikan bagaimana dia bisa takut atau jauh dari neraka. Kalau ditanya pengen masuk surga, ya pengen banget malahan. Tapi tidak pernah dilihat tanda-tanda bahwasanya bagaimana dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam surga, artinya mengerjakan amal-amal soleh. Ini yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya negeri akhirat adalah negeri kampung halaman yang sejati, negeri yang sebenarnya. Disebut nama yang pertama sebagai al-hayawan. Kemudian yang kedua, ya, sifat negeri akhirat itu darul qarar, tempat kekekalan, ya, tempat kekal.
apa-apa semuanya kekal, mulai dari ganteng, mudahnya, kekuatannya, fisiknya, tidak pernah sakit dan seterusnya, semuanya seperti itu terus. Seperti itu terus. Bahkan kata ulama tafsir ketika menafsirkan ayat wa basyiril ladina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl wa utubihi mutasyabihan. Ya, ketika penghuni surga itu menikmati semua hidangan yang diberikan di dalam surga, makanannya, buah-buahannya, maka setiap kali dia menikmati hidangan di surga, maka setiap kali hidangan yang dia makan itu akan semakin bertambah kelezatannya, tidak stuck di situ. Kalau di dunia kan beda. Misalkan kalau kita makan pisang 5 kali, bisa jadi pisang yang ketiga kalinya itu bonyoi, agak-agak gimana begitu rasanya. Tapi kalau di surga, pisang yang pertama yang kita makan enak sekali, pisang yang kedua lagi kita makan bertambah lagi kayak apa kelezatannya, pisang ketiga lagi yang kita makan bertambah lagi kelezatannya, bertambah. Coba luar biasa, kekal. Bahkan bajunya penghuni surga nanti itu tidak ada yang usang, ya, baru terus, tidak ada bilang warnanya warna makara ni dita loki makadama putih de itu loki makadama loto de itu, karena usang nih warnanya apa, luntur dan satu, tidak ada seperti itu. Betul-betul mencolok, bersih, rapi dan seterusnya. Darul Qarar. Dalilnya dalam surah Ghafir ayat 39, ya. Surah Ghafir ayat 39. Allah mengatakan, "Innama hadhil hayatud dunya mata'un." Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan. Memang kehidupan dunia ini senang-senang. Sebagian orang memandang kehidupan dunia memang untuk tempat untuk senang-senang. Makanya kita tidak heran ketika mendengarkan perkataan nikmati memang sebelum kamu mati, atau nikmati memang masa muda ngombe. Cewek met penuh. Sebelum begitu, biasa muncul perkataan seperti itu. Ya. Mata dunia itu katanya tempat kesenangan, memang. Tapi untuk orang-orang yang beriman, beliau memandang kehidupan dunia ini sebagai bentuk persiapan, ladang persiapan. Sebagaimana yang Imam Ali bin Abi Thalib katakan, "I'malu, beramallah, ya. Fa innal yawma 'amalun bila hisab." Karena sesungguhnya hari ini adalah harinya beramal. Harinya beramal ketika kita masih di dunia. Wa innal ghada, ya, sesungguhnya hari esok, hari kiamat, hisabun bila amal, yaitu harinya hari hisab, diinterogasi, dibalas, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Meskipun sedikit, tidak apa-apa sedikit. Bukankah tidak apa-apa sedikit? Yang jelas konsisten, ya, continue, istiqomah pada amalan yang sedikit tersebut. Kata Nabi SAW, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall." Amalan yang paling Allah cintai yaitu amal yang dilakukan sedikit tapi konsisten, istiqomah. Yes, istiqomah. Dan kita butuh yang seperti itu. Ada amalan yang bisa kita lakukan meskipun tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar nilainya, tapi insya Allah kita istiqomah pada amalan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kampung akhirat, bahwasanya akhirat itu namanya darul jaza. Ya, tempat balasan. Tempat balasan. Maka kehidupan dunia ini tempatnya menanam, bahasanya. Nanti di akhirat adalah tempatnya menuai, memanen dari apa yang kita lakukan dari amal-amal kebajikan, begitupun dengan keburukan. Semuanya akan dibalas
ya, baik hubungan kita sesama manusia maupun dengan sesama makhluk ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dibalas. Tidak melihat itu adalah sesuatu hal yang kecil, hal yang besar, semuanya akan dibalas. Semuanya tercatat. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan itu, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ketika orang-orang berdosa itu diberikan kitabnya, ya, distorkan kitab catatan amalnya, mereka mengatakan, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Sesuatu hal yang kecil dan yang besar semuanya ada semua. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali ada malaikat yang mencatatnya, raqib dan atid. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut sampai ketawa hahaha-hihinya, hehehehe-nya itu dicatat juga. Kemarin si fulan ketawanya hehehehe dengan nada tinggi dicatat. Sampai hahaha-hihinya. Bagaimana dengan yang lain? Ya, bahan renungan ya untuk kita semua. Yang kemudian kita berhati-hati dalam berucap, bertindak dan seterusnya. Kemudian yang keempat yang Allah sebutkan namanya tentang kampung akhirat adalah Allah sebutkan namanya sebagai Darul Muttaqin. Darul Muttaqin. Maaf. Sebelum itu dalil tentang Darul Jaza yaitu ada pada surah An-Nur ayat 25. Surah An-Nur ayat 25 di mana Allah mengatakan yauma idzin, pada hari itu yuwaffihimullahu dinahumul haqq, maka Allah akan membalas mereka dengan sebenar-benar balasan. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka akan mengetahui bahwasanya Allah Maha benar, Maha nyata. Kemudian Allah mensifati negeri akhirat itu sebagai Darul Muttaqin yang keempat. Darul Muttaqin yaitu negerinya orang-orang beriman, negerinya orang-orang yang bertakwa, atau kampungnya orang-orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan, kenapa Allah menyebut akhirat itu sebagai kampungnya orang-orang yang bertakwa? Jawabannya, karena di sanalah Allah menyempurnakan rahmatnya kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab rahmatnya Allah kepada orang-orang bertakwa di dunia itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Lihat mi, kenyataan yang ada bahwasanya orang yang semakin banyak ibadahnya maka semakin besar ujiannya. Kita lihat semakin bagus sholatnya orang, semakin bagus hubungannya kepada Allah, maka semakin banyak ujian yang dia hadapi. Berbeda halnya sama orang-orang yang tidak pernah sholat mungkin, bahkan statusnya kafir, bukan non-Islam. Tapi kita akan melihat bahwasanya dia menjadi orang yang paling terkaya di dunia malahan. Ya. Dan betul bahwasanya kehidupan dunia ini bukan tempatnya orang-orang yang bertakwa. Artinya bukan tempatnya orang-orang yang bertakwa bersenang-senang. Makanya dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya kasijani lil mu'min. Dunia itu seperti penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak heran kalau memang kehidupan dunia ini dibukakan bagi orang-orang yang kafir, agar kiranya mereka diuji dengan kenikmatan tersebut, dan sebagai bentuk balasan dan sebagai bentuk ujian akan semakin berat ujiannya nanti di akhirat. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW, inna lillahi mi'atu rahmatan, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Ya, 100 rahmat. Satu rahmatnya Allah itu yang dibagi kepada seluruh makhluknya Allah.
Jadi di dunia semua akan mendapatkan rahmatnya Allah. Baik orang kafir, orang yang apa, orang yang makumbla dan seterusnya, semuanya dapat. Tapi cuma satu yang dibagi. Satu rahmatnya Allah untuk kita bagi kepada seluruh manusia. Mulai dari penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu yang dibagi satu rahmatnya Allah. Makanya tidak heran ketika kita muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa itu orang kafir jauh lebih banyak hartanya dibandingkan orang-orang yang beriman? Kenapa itu orang kafir atau orang yang tidak sholat atau orang yang jauh dari agamanya Allah lebih banyak sehatnya dibandingkan sakitnya? Ya, karena memang dia mendapatkan rahmatnya. Tapi itu pun 1% dia. Nanti sisanya 99% Allah simpan khusus buat siapa? Orang yang bertakwa. Ya, makanya Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk seluruh makhluknya. Tapi rahmat di sini tidak meliputi segala rahmatnya Allah. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang tadi, 1%-nya saja rahmatnya Allah, itu yang kita bagi semuanya. Mulai dari senangnya kita terhadap hal-hal yang duniawi bersifat dunia, harta, senangnya kita terhadap sesuatu hal yang apalagi sama perempuan, itu 1%-nya rahmatnya Allah cuma kita bagi kepada seluruh makhluknya Allah. Mulai dari barang-barang yang kita anggap mahal, yang kita anggap branded dan seterusnya, itu cuma 1% dari rahmatnya Allah. Masih ada 99%-nya. Dan itu Allah simpan buat hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dan dikhususkan nanti di akhirat. Dikhususkan nanti di akhirat. Makanya di satu sisi nama yang lain ketika Allah menamakan kampung akhirat adalah kampungnya orang-orang yang bertakwa. Kampungnya orang-orang yang bertakwa. Dalilnya surah An-Nahl ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Untuk mereka yang melakukan kebajikan di dunia ini, maka baginya kebaikan. Waladarul akhiratu khairu wala ni'ma darul muttaqin. Dan sesungguhnya kampung akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih nikmat bagi siapa? Diperuntukkan untuk kampungnya orang-orang yang bertakwa. Ya, 99% dari rahmatnya Allah akan kita dapatkan, mulai dari surganya, mulai dari rahmatnya Allah, luar biasa. Dan kita tahu semua yang membuat semua manusia, orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, itu bukan dari amal mereka, tapi dari rahmatnya Allah, murni 100%. Sampai-sampai para sahabat ketika mendengarkan Nabi berucap seperti itu, wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu juga demikian begitu wahai Rasulullah, bukan karena amalmu yang membuatmu masuk surga? Kata Nabi, iya, begitupun dengan saya. Sampai saya pun masuk ke dalam surga itu bukan karena amal saya, tapi karena rahmatnya Allah yang begitu luas. Maka bersabar kalau kita mendapatkan ujian, dan karena memang dunia ini memang tempat ujian. Allah Ta'ala mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Ya, sungguh pasti kami akan uji kalian, mulai dari rasa takut, rasa lapar dan seterusnya. Diuji sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu yang mana yang paling bisa bersabar, yang mana yang paling jujur dengan keimanannya. Kemudian yang terakhir, kan insyaallah akan kita bahas tentang surah Al-Qari'ah, yaitu surah yang bercerita tentang kehidupan akhirat atau hari kebangkitan, di mana sebagian di antara manusia mengingkari hal tersebut. Bahkan kalau ada orang yang mengingkari hari kebangkitan atau hari akhirat atau hari kiamat, tidak percaya akan hal semua tersebut,
maka ya itu jauh apa? Maka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sebab apa, iblis ya, bosnya jin, iblis itu percaya akan adanya hari kiamat. Iblis saja yang notabene adalah makhluk yang paling buruk ya, itu masih percaya akan kehidupan akhirat, masih percaya akan kehidupan hari pembalasan. Nah, ada manusia, ada orang yang tidak percaya sama sekali tentang kehidupan akhirat. Maka ini jauh lebih parah dibandingkan dengan iblis, laknatullahi alaih. Dalilnya apa? Dalam surah Shad ya, ayat 77 sampai 79. Ketika Allah menurunkan iblis ke dalam surga, ketika Allah menurunkan iblis dari surga disebabkan karena dia sombong, tidak mau sujud bersama Adam dalam rangka ihtiram, penghormatan ya, maka Allah mengusir iblis. Allah mengatakan qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka Allah mengatakan, keluarlah engkau wahai jin dari surga, maka sesungguhnya engkau rajim ya, terlaknat. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Maka kata Allah, sesungguhnya bagimu laknatku sampai hari kiamat. Ya, yang kemudian jin mengatakan qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka jin memohon maka iblis memohon kepada Allah, kalau seperti itu wahai Tuhanku, berikan aku tanggungan sampai hari pembalasan, sampai hari pembangkitan. Dan dari sini dikatakan bahwasanya jin itu percaya akan adanya hari kebangkitan. Dan jauh lebih parah daripada itu, ada orang yang manusia yang tidak mempunyai kedudukan apa-apa di sisi Allah, dekat juga tidak pernah, dan seterusnya. Akan tetapi bersamaan dengan itu dia tidak percaya sedikit pun tentang adanya hari kebangkitan. Dan seperti itu diantara untuk membantah orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan, hari kiamat dan seterusnya, maka Allah akan membicarakan di dalam Al-Qur'an yaitu beberapa tentang kehidupan akhirat atau hari kebangkitan, dan diantaranya hal yang membahas hal tersebut adalah surah Al-Qari'ah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita masuk pada tafsir surah Al-Qari'ah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.